Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Hari ini kita memperingati bahwa peristiwa yang sangat ini sungguh luar biasa, bahwasanya kita merayakan atau memperingati kenaikan Yesus ke surga. Mari saya mengajak untuk kita semuanya, untuk kita boleh berdoa bersama-sama. Dan saya akan berdoa dari tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami boleh bersyukur, berterima kasih buat segala penyertaan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami boleh melihat kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Hari ini kami memperingati bahwasanya Tuhan pernah naik, atau Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami, untuk kami boleh menyatakan bahwasanya kami adalah kepunyaan Tuhan. Bapa dalam surga, urapi kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan bersama-sama, ini boleh jadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat yang ada di rumah, berkati hamba-Mu yang menyiapkan firman Tuhan di tempat ini. Berkati kami semuanya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa saya sebut bahwasanya hari ini adalah spektakuler dan sangat luar biasa? Karena kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11 berkata, karena Yesus terangkat naik ke langit, disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih, ini bukti nyata tidak bisa diragukan lagi bahwa Yesus berasal dari surga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes pasal 3 ayat 13. Maka adalah janji yang pasti jika Yesus menjanjikan tempat di surga bagi kita anak-anaknya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah yang diimani oleh Kristen adalah Allah yang hidup. Kata hidup menunjukkan bahwa kematian dan dunia orang mati tidak dapat mengalahkan kuasa kebangkitannya. Banyak orang yang menyaksikan kematian Yesus, namun kubur bukanlah akhir. Kebangkitannya menegaskan bahwa Ia adalah pribadi yang menopang, memelihara, dan menguasai setiap kehidupan yang ada di alam semesta ini. Dia adalah penguasa semua. Dia adalah pemilik alam semesta ini. Dia menciptakan semuanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita rayakan hari ini menyatakan pula bahwa dirinya adalah Tuhan yang memerintah bersama-sama dengan Allah. Peristiwa itu juga menandai selesainya fase karya Yesus di dunia. Misinya tidak berhenti, namun dilanjutkan para pengikutnya. Di tangan mereka lah Injil diberitakan segala penjuru dunia. Mereka adalah saksi-saksi Kristus. Dan kita pun sebagai orang percaya, mari kita menjadi saksi Kristus. Mari kita menjadi sebagai pelaku firman Tuhan. Jangan jadi hanya pendengar saja, tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan barulah kesudahan yang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Ia memberitakan mandat Injil kepada para pengikutnya untuk menyerukan pertobatan, keselamatan, dan penghakiman Allah dan baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam ayat ini Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya. Artinya murid-murid Yesus siapapun itu memiliki kewajiban tugas untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Pergilah ke seluruh dunia. Kristus menegaskan bahwa misi Injil penyelamatan itu bersifat universal, bukan hanya terbatas kepada wilayah Israel, kepada seluruh dunia, menunjuk kepada daerah yang ada di seluruh dunia.
yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali tempat manapun itu. Ketika Kristus naik ke surga, Injil itu bersifat universal dan mengatasi batas-batas geografis. Kemudian dikatakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Di sini ada kata perintah untuk bermakna memproklamirkan. Beritakanlah, beritakan Injil. Kata proklamirkan itu bermakna sebuah kata yang bernada kemenangan. Karena Kristus yang sudah bangkit, menang atas maut itu menjadi inti pusat berita Injil tersebut. Pemberitaan Injil haruslah berpusat kepada Kristus. Pemberitaan Injil yang hanya bersifat seruan moral tanpa berpusat pada Kristus, itu bukan merupakan berita Injil yang penuh. Pemberitaan Injil berarti memproklamirkan bahwa Kristus yang sudah bangkit itu berkuasa atas segala sesuatu yang menyediakan keselamatan bagi semua orang yang percaya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan bahwa Kristus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan segala bangsa, segala etnis, suku apapun, bangsa apapun, untuk percaya kepada Tuhan. Tak hanya itu, mereka diberi kuasa untuk melakukan perkara-perkara seperti mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Semua tanda yang menyertai pelayanan mereka membuktikan bahwasanya kuasa Tuhan Yesus ada bersama orang-orang percaya. Saya percaya, saya bisa melakukan itu. Bapak Ibu Saudara percaya, maka Bapak Ibu Saudara melakukan iman Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah pesan Allah yang dapat dipetik dari perikop ini? Yang pertama, yang kita harus belajar, Allah mau memberikan kesempatan kepada manusia sebagai mitranya dalam misi keselamatan umat manusia. Yang kedua, Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendiri di tengah-tengah dunia dalam pewartaan Injil Kristus. Ia senantiasa mendampingi dan menyertai kita sampai akhir zaman. Yang ketiga, Allah tidak mengutus umatnya tanpa perlengkapan perang. Allah memperlengkapi umatnya dengan kuasanya, dengan penuh kuasanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu apa respon kita? Apa respon kita? Mulailah dengan tindakan sederhana. Mari kita mulai dari tindakan sederhana. Misalnya apa? Mari kita tersenyum kepada orang lain yang kita temui hari ini. Mungkin bisa jadi senyuman itu yang dia dapat pertama kali untuk hari ini. Artinya apa? Artinya kita sudah boleh jadi berkat bagi orang lain hanya dengan satu senyuman. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui peristiwa ini iman setiap orang percaya makin teguh, berakar kuat di dalam Tuhan. Sebab ada jaminan keselamatan dan kehidupan kekal di surga bagi orang percaya. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak percaya dan menolak dia, ingat, penghukuman kekal sedang menanti. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kekal bukan omong kosong, tapi jaminan pasti karena telah disediakan Tuhan Yesus. Dan biarlah saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwasanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus adalah satu bukti bagi karya Yesus selama dia melayani. Dan kenaikan Tuhan Yesus adalah satu jaminan bagi kita, untuk Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita.
Yang terutama adalah hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh memperingati bahwasanya Tuhan naik ke surga. Dan biarlah Bapa melalui peristiwa itu Tuhan, kami semakin diteguhkan oleh Tuhan, kami semakin diberkati oleh Tuhan, dan kami semakin menjadi orang-orang yang boleh memberitakan Injil Kristus bagi siapapun orang yang kami temui. Berikan kami kuasa-Mu Tuhan, urapi kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku Injil itu tersebut. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin hamba-Mu sederhana menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, tapi biarlah melalui ini Roh Kudus-Mu menyertai, Roh Kudus-Mu membimbing, supaya kebenaran firman Tuhan ini jadi rema, boleh jadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.